Assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tentang Pitagoras. Selamat belajar. Sekarang kita masuk bab yang baru yaitu tentang Pitagoras. Yang pertama kita belajar memahami teorema Pitagoras. Nah, di sini yang pertama hubungan sisi-sisi pada sebuah segitiga siku-siku. Tahu kan segitiga siku-siku? Segitiga siku-siku itu seperti ini. Nah, ini A, ini B, sisi miring C atau hipotenusa ya. C ini sisi miring ini namanya hipotenusa. Diingat. Hipotenusa. Ya. Untuk setiap segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-siku A dan B serta panjang sisi miring C. Ini sama ini dan ini. Ya. Maka berlaku hubungan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini rumus segitiga siku-siku ya. Ini rumusnya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini rumus segitiga rumus untuk mencari Pitagoras atau hipotenusa, mencari hipotenusa di sisi miringnya ya. Ini rumusnya. Jadi C kuadrat sama dengan ini ditambah ini, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ya. Ada contoh. Tentukan panjang hipotenusa dari segitiga ABC pada gambar ini. Segitiga ABC itu ini, ke sini. Yang ditanya dia, si C. Yang tadi ada gambar, yang tadi Miss Kiki gambar. Ini B. Nah, ini ke sini panjangnya 15. Ini ke sini panjangnya 10. Ini ke sini panjangnya 6. Kalian disuruh cari dia ke dia, hipotenusanya. Ya, kalian disuruh cari dari ini A ke B. C-nya ini yang ditanya. Berapa? Sebelum kalian mengetahui dia, kalian harus cari tahu dulu dia berapa nih. Di sini belum diketahui nih. Ini belum diketahui. Nah, sekarang kita cari dia dulu nih. Rumus tadi apa? Yang tadi Miss Kiki kasih C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya kan? Rumusnya ini. Di sini titik miringnya C ini kan sisi miring. C ini sisi miring ya. Ingat ya. Berarti ini miringnya. Bukan ini atau ini, tapi ini. Ini sisi miringnya. Sisi miringnya berapa? 10. Berarti di sini 10 kuadrat sama dengan A-nya berapa? A-nya 6. 6 kuadrat ditambah B kuadrat. B-nya belum diketahui. B kuadrat. 10 kuadrat berapa? 100. Sama dengan 6 kuadrat? 36. Ingat, 6 kuadrat 6 kali 6, bukan 6 kali 2. Ditambah B kuadrat. Kita tukar posisinya kayak gini. 36 ditambah B kuadrat sama dengan 100. Biar kalian nggak bingung. Habis itu kita mau cari B-nya. Kita tinggalin B-nya di sini. B kuadrat sama dengan 100. 36 tadinya plus. Pindah ke sini jadi minus. Jadi 36. B kuadrat sama dengan 100 dikurang 36, 64. B sama dengan kuadratnya pindah ke sini. Jadi apa? Kuadratnya dipindahin ke sini jadi apa? Jadi akar. Akar 64. Ya. B sama dengan akar 64 berapa? 8. Nah, ini 8. Ini panjang ini berarti 8. Udah diketahui tuh. Dari tadi yang kalian hitung. Nah, yang ditanya apa tadi? Hipotenusa dari segitiga ABC ini. Berarti nih, sisi miringnya dia. Berapa nih sisi miringnya? Kalian, ini Miss Kiki hapus dulu ya. Udah ditulis, Miss Kiki hapus ini.
Nah, sekarang ini udah diketahui. A-nya berapa? Tadi rumusnya dulu deh, tulis C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Tadi A kuadratnya berapa? A kuadrat yang ini, yang ada di bawah. 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 15 kuadrat berapa? 15 dikali 15. 225. 15 kuadrat 225. 8 kuadrat 64. 225 ditambah 64 sama dengan 5 tambah 4 9. 2 tambah 6 8. 289. Di sini tulis C kuadrat, meski kita lupa. C kuadrat sama dengan 289. Jadi C sama dengan akar dari 289. Berapa jadi C-nya? Akar dari 289. 17. Jadi panjang A ke B adalah 17 atau hipotenusa dari segitiga ABC adalah 17. Ini kita tulis 17. Seperti ini ya caranya ya. Selanjutnya tentang triple Pythagoras. Pada segitiga ABC berlaku jika sudut A sama dengan 90 derajat, maka A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Yang kedua, jika sudut B sama dengan 90 derajat, maka B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Dan jika sudut C sama dengan 90 derajat, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini ada beberapa contoh tentang triple Pythagoras. Di sini bisa kalian lihat. Tunggu sebentar, ini Miss Kiki hapus. Nah, bisa kalian lihat dulu. Di sini ada contoh 3, 4, 5. Ini termasuk triple Pythagoras. Gimana cara menentukannya, Miss, kalau dia ketahuan kalau dia tuh triple Pythagoras? Kita anggap ini A, ini B, ini C deh. Tadi apa rumusnya? C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C-nya kita tahan dulu. A kuadratnya berapa? 3 kuadrat ditambah B kuadratnya 4. 4 kuadrat. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat berapa? 9 ditambah 4 kuadrat 16. Jadi C kuadrat sama dengan 25. C sama dengan akar dari 25. Berapa akar dari 25? C sama dengan 5. Nah, ini udah ketemu. Berarti 3, 4, 5 adalah teorema Pythagoras. Triple Pythagoras, maaf. Jadi 3, 4, 5 adalah triple Pythagoras ya. Jadi seperti ini cara menentukan dia triple Pythagoras atau bukan. Kita belajar tentang converse teorema Pythagoras. Jika dalam suatu segitiga, kuadrat dari sisi terpanjangnya sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain, maka sudut yang menghadap sisi terpanjang tersebut adalah sudut siku-siku. Jadi, untuk menyelidiki apakah suatu segitiga merupakan segitiga siku-siku, kita harus memeriksa apakah panjang ketiga sisi segitiga tersebut merupakan triple Pythagoras. Contoh, perhatikan gambar di bawah ini. Apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku? Kalian nggak tahu nih bentuknya segitiga siku-siku bukan? AC 16, CB 12, AB 20. Ingat, yang paling besar terlebih dahulu. Sini kita urutin. Seperti tadi teorema Pythagoras. 12, 16, dan 20. Dari yang paling kecil ke paling besar. Ini dulu, ini baru ini. Di sini hasilnya 20 kuadrat
sama dengan 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. 20 kuadrat berapa? 400. 12 kuadrat berapa? 144. Ditambah 16 kuadrat berapa? 256. 400 sama dengan 144 ditambah 256 berapa? 144 ditambah 256 sama dengan 400. Nah, karena 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat sama dengan 20 kuadrat, hasilnya nih sama, 400 sama 400, maka 12, 16, dan 20 ini termasuk triple Pythagoras. Ini termasuk triple Pythagoras. Karena hasilnya sama pas dijumlahin. Ya, jadi ini termasuk triple Pythagoras. Jadi segitiga ABC termasuk segitiga siku-siku. Ya, seperti ini. Jadi segitiga ABC termasuk siku-siku karena 12, 16, dan 20 termasuk triple Pythagoras ya. Nah, Miss Kiki ada lagi contoh yang lainnya. Ini Miss Kiki hapus dulu. Sekarang yang B. Tadi yang A, sekarang yang B. Sebuah segitiga F D E. Ini 8, ini 7, ini 6. Nah, anggap di sini berarti dari yang paling kecil 6, 7, 8. Ya. Sama seperti tadi. 8 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 8 kuadrat berapa? 64 sama dengan 6 kuadrat 36 ditambah 7 kuadrat 36 ditambah 7 kuadrat 49. 64 36 ditambah 49 sama dengan 6 tambah 9 15, simpen 1, 8, 85. Ini tidak sama. Jadi ini bukan triple Pythagoras. Bukan triple Pythagoras. Ini bukan termasuk triple Pythagoras ya. Jadi segitiga DEF bukan segitiga siku-siku. Ya. Jadi seperti ini. Ini contoh yang bukan triple Pythagoras. Demikianlah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Tetap semangat belajar dari rumah. Tetap sehat. Assalamualaikum. Selamat pagi.